Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas Cikarang, Jawa Barat yang Allah muliakan, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung. Kita kembali berjumpa membahas tentang amalan hati. Tema yang kita akan angkat sekarang adalah taatnya hati dan maksiatnya hati. Kalau anggota badan bisa melakukan ketaatan ataupun kemaksiatan, demikian juga hati. Pembicaraan tentang taatnya hati terbagi kepada 3 poin. Pertama, hukumnya dan contoh-contohnya. Ketaatan hati ada 3 hukum. Ada yang disepakati kewajibannya, ada yang disepakati sunnahnya, dan ada yang diikhtilafkan antara yang wajib dan yang sunnah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau jelaskan dalam kitab Majmul Fatawa, kata beliau, a'malul qulub hiya min usulil iman wa qawaidid din, misal mahabbatullahi wa rasulih wa tawakkul alaihi wa ikhlasul dini lah wa syukru lahu wa sabru ala hukmih wal khawfu minhu wa raja' lahu wa ma yattabi'u dhalik. Fa hadhil a'mal wajibatun ala jamil khalqi biittifaqi a'immatid din. Kata Ibn Taimiyah, amalan hati merupakan pokok-pokok keimanan dan fondasi dari agama ini. Contoh amalan hati yang berupa ketaatan adalah mencintai Allah dan Rasul-Nya, tawakal kepadanya, ikhlas dalam melakukan ibadah kepadanya, bersyukur atas seluruh nikmat-Nya, bersabar atas hukum-hukum yang ditetapkannya serta musibah yang diberikannya, takut, berharap, dan yang sejenisnya. Semua itu amalan hati yang berupa ketaatan yang wajib bagi seluruh makhluk berdasarkan ketetapan atau kesepakatan para ulama.
Beliau menyatakan orang yang berkata bahwa semua amalan hati adalah sunnah, orang ini sesat. Beliau menyatakan, wa tadhunnu ta'ifatun anna tawakkula innama huwa min maqamatil khassah al-mutaqarribina ila Allah bin nawafil. Wa kadzalika qauluhum fi a'malil qulub wa tawabi'iha min al-hubb wal raja' wal khauf wa syukr wa nahwi wa hadha dhalalun mubin bal jami'u hadhihi al-umur fardun 'ala al-a'yan bi ittifaqi ahli al-iman. Sekelompok orang ada yang menyangka bahwa tawakal termasuk orang-orang khusus, para nabi, para wali Allah, para sabiqun bil khairat, itu amalan-amalan khusus mereka. Itu sebagian orang. Maka kata beliau, ini dhalalul mubin, ini kesesatan yang nyata. Karena apa? Seluruh amalan hati yang berupa ketaatan hati, tunduknya hati, merupakan fardu ain. Kenapa? Karena Allah memerintahkan kepada seluruh makhluk manusia untuk melakukan amalan-amalan tadi. Contoh tawakal. Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah lah hendaklah kalian bertawakal kalau kalian beriman. In kuntum mu'minin. Menunjukkan tawakal aplikasinya tak dari keimanan. Kepada Allah lah kalian bertawakal kalau beriman. Menunjukkan kalau enggak tawakal enggak beriman. Demikian juga khauf. Kata Allah, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut kepada manusia, tapi takutlah kepadaku kalau kalian beriman. Demikian juga inabah dan yang sejenisnya. Wa anibu ila rabbikum. Kembalilah kalian kepada Allah. Ini semua perintah. Ditujukannya kepada seluruh manusia, yang menunjukkan ini kewajiban umum bagi seluruh makhluk, jin dan kalangan manusia, wajib melakukan ketaatan hati dalam bentuk tadi: tawakal, mencintai, takut, berharap, ikhlas dan seterusnya. Ini merupakan kewajiban, bukan sekadar sesuatu yang sunnah. Kadang-kadang ada yang sunnah di antara amalan hati yang sunnah, dan disepakati sunnahnya adalah ridho. Ridho termasuk amalan hati. Tapi ridho ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib adalah ridho kepada Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Itu wajib ridho itu mah. Siapa yang tidak ridho bisa kufur. Adapun ridho yang sunnah adalah ridho menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Apa makna ridho? Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala menyatakan, ridho itu sururul qalbi bimuril qadha. Bahagianya hati, senangnya hati dengan pahitnya qadha. Qadha itu ketetapan Allah, takdir Allah. Ketika menerima musibah, hati senang, tidak kesal, tidak mangkal. Hati bahagia. Itu ridho.
Kau bisa merasakan pahitnya musibah, menderita, tapi senang, gembira. Kenapa tidak bisa? Kalau dalam perkara dunia, kita senang dengan sesuatu yang bikin kita menderita, itu bisa dilakukan. Contohnya apa? Contohnya kita berolahraga. Olahraga membuat kita menderita enggak? Iya. Umpamanya angkat beban, menderita enggak? Iya, cangkel, pegel gitu ya. Ekspresi kita sampai tiba bergeg, tiba perket gitu. Sampai 20 kali. Setelah itu ngos-ngosan gitu kan. Pijit-pijit gitu. Itu menunjukkan menderita. Oh enggak? Enggak. Sekali lagi gitu. Sampai pegal. Terus yang kiri. Lari coba. Orang yang lari menderita. Ngos-ngosan. Kemudian pegal-pegal. Keringetan. Kan gitu kan. Tapi senang melakukannya. Makanya tidak kapok. Sekarang lari, capek ngos-ngosan, pegal. Besoknya lari lagi. Apalagi yang berupa permainan. Futsal umpamanya ya. Badminton bagi orang-orang yang hobi jenis-jenis permainan olahraga tertentu. Ketika mengalaminya, fisiknya menderita, hatinya senang. Ridho itu namanya tuh dengan penderitaan. Kenapa mereka ridho? Sebab yakin walaupun ini bikin kita ngos-ngosan, keringetan, pegel, ini baik efeknya untuk tubuh kita. Tubuh kita jadi sehat. Otot kita menjadi, masa ototnya meningkat. Power kita, vitalitas kita, penampilan kita jadi seger ya. Itu. Demikian juga musibah, penderitaan bagi seorang mukmin diyakini menguntungkan. Apa keuntungannya? Dosa gugur dengan penderitaan itu. Pahala nambah, apalagi penderitaannya lahir dari ibadah. Doanya dikabul ketika menderita tersebut. Dan banyak lagi keuntungan yang lainnya. Makanya ketika dapat musibah, diyakini ini menguntungkan, dia senang. Itu ridha. Sururul qalbi bimuril qadha. Senangnya hati dengan pahitnya qadha atau takdir ketetapan Allah yang berupa musibah. Karena tahu itu menguntungkan. Itu ridha. Tapi para ulama menyatakan ridho menerima musibah tidak wajib, tapi sunnah. Yang wajibnya adalah sabar. Ketika menerima musibah wajib sabar. Kalau ridhonya itu sunnah. Dan itu termasuk amalan hati, ketaatan hati yang hukumnya sunnah. Oleh karena itulah maka orang yang mengamalkan amalan sunnah dalam bentuk ketaatan hati sama dengan orang yang mengamalkan sunnah dalam bentuk amalan lahiriah. Yang wajibnya sholat fardu, ada sholat sunnah. Rawatib, tahajud, duha, dan seterusnya. Itu utama. Sama dengan ridho. Ada ridho yang wajib. Wajib ridho Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, Muhammad SAW sebagai Nabi. Itu wajib. Tapi ada ridho yang hukumnya sunnah. Yaitu ridho terhadap musibah. Terhadap ketetapan Allah yang rasanya pahit, terhadap penderitaan yang Allah tetapkan bagi dirinya. Ridha dalam hal itu sunnah. Yang wajibnya adalah sabar terhadap hal tersebut. Termasuk di antara
yang sunnah adalah disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Wa minal a'malil qalbiyatil mustahabbat, di antara amalan-amalan hati yang mustahabbat, yang sunnah adalah tarqiyatul mahabbah ilal mahabbati ma yuhibbuhu Allah minan nawafil wa karahatu ma yakrahuhu min daqa'iqil makruhat wa ridha bima yuqaddiruhu mimma yu'limun nafs minal masaib. Di antara amalan-amalan hati yang hukumnya sunnah adalah mencintai apa-apa yang Allah cintai berupa amalan-amalan sunnah, membenci apa-apa yang Allah benci berupa hal-hal yang sifatnya makruh. Itu termasuk amalan hati yang hukumnya sunnah dan tidak wajib. Termasuk tadi ridho terhadap takdir Allah yang menyakiti hatinya berupa musibah. Sebagai contoh, umpamanya orang-orang ada yang hanya membatasi diri dengan mengamalkan amalan-amalan yang fardu saja, yang sunnah-sunnahnya ditinggalkan. Ada orang yang hanya menjauhi yang haram saja, yang makruhnya kadang-kadang dilakukan. Orang seperti ini, orang yang hanya terbatas kepada yang wajib, meninggalkan yang sunnah, dan hanya menjauhi yang haram tapi kadang yang makruh dilakukan, termasuk orang yang dijamin surga oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu ayat. Surah Fatir ayat 32. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Tsumma awrathnal kitaba alladhina istafaina min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah." Kemudian kami wariskan kitab. Kitab maksudnya Quran. Kepada orang-orang yang kami pilih dari kalangan hamba-hamba kami. Kepada siapa? Umat Islam. Hanya umat Islam yang diberi kitab Al-Quran. Dan Allah katakan orang-orang yang kami pilih dari kalangan hamba-hamba kami. Menunjukkan umat Islam adalah umat pilihan Allah. Sengaja diberi warisan kitab Al-Quran. Lalu umat Islam yang menerima warisan Al-Quran ini terbagi kepada 3. Faminhum zalimun li nafsihi. Di antara mereka ada yang zalim kepada diri sendiri. Wa minhum muqtasidun, di antara mereka ada yang muqtasid simple, sederhana, tidak wah tapi tidak di bawah, pertengahan, itu muqtasid. Wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah, di antara mereka ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada yang grade-nya di bawah, yaitu yang zalim kepada diri sendiri. Ada yang di tengah, yaitu yang muqtasid. Ada yang di atas, yaitu yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ketika menjelaskan hal ini, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, wan nasu fiha ya'ni a'malul qulub ala thalathati darajat kama huwa fil a'malil badan. Manusia, Ikhwan agak merapat ke depan supaya ikhwan yang di luar masih bisa masuk, yang baru datang juga masih bisa masuk. Geser-geser, ahwat juga begitu.
Yang di luar silakan ada space kosong. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wa hadhihi thalathu hiya darajatul ibad fi a'malil qulub wal jawarih. 3 golongan yang diterangkan dalam ayat ini adalah 3 tingkatan manusia dalam melakukan amalan hati dan amalan anggota badan. Adapun yang zalimun li nafsi, orang yang zalim kepada diri sendiri, huwal asi yatruku ma'mur au bitarkil ma'mur au fi'lil mahdhur. Pertama, orang yang zalim kepada diri sendiri, dialah orang ahli maksiat. Dia meninggalkan perintah, dia melakukan yang diharamkan. Itu orang yang zalim kepada diri sendiri. Al-Quran itu berisi banyak perintah dan larangan. Perintah sholat, zakat, saum, berbuat baik, itu diabaikan. Juga banyak larangan. Larangan syirik, larangan kufur, larangan umpamanya menyakiti sesama, menggibahi, suudzon dan seterusnya. Itu dilanggar. Itulah yang zalim kepada diri sendiri. Kedua, muqtasid. Muqtasid itu al-mu'addin lil wajibat at-tariku lil muharramat. Orang yang hanya melakukan yang wajib dan hanya meninggalkan yang haram. Yang sunnah ditinggalkan. Yang haram dijauhi. Tapi yang makruh kadang dilakukan. Ini muqtasid, simpel. Nabi SAW mengistilahkan orang seperti ini dengan al-muslimul musaddad. Muslim yang musaddad. Itu yang hanya yang wajib-wajib saja. Sunnahnya enggak. Haram dijauhi. Yang makruh dilakukan. Musaddad. Dosa enggak? Enggak dosa. Meninggalkan yang sunnah tidak dosa. Melakukan yang makruh tidak dosa. Yang haram dijauhi, yang wajib ditunaikan, sudah enggak dosa. Ini disebut muqtasid. Dan yang paling bagus adalah sabiqun bil khairat, yaitu orang yang berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Yaitu al-mutaqarribu bima yaqdiru alaihi min fi'li wajib wa mustahabat wa tarkil muharramat wal makruhat. Orang yang berlomba dalam kebaikan itu, dia melakukan yang wajib, melaksanakan yang sunnah. Meninggalkan yang haram, termasuk juga menjauhi yang makruh. Ini yang terbaik. Nah, lihat apa yang Allah jelaskan setelah itu. Merekalah orang-orang yang Allah akan masukkan ke surga Aden, yang di dalamnya atau di bawahnya mengalir sungai-sungai. Dan mereka kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Jadi setelah menjelaskan 3 golongan ini, yang zalim, yang muqtasid, sabiqun bil khairat, lalu Allah katakan mereka orang-orang yang Allah akan masukkan ke surga Aden. Lalu timbul pertanyaan, apakah 3-tiganya? Atau hanya yang terakhir, atau juga yang kedua? Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab At-Tuhfah Al-Iraqiyah fil A'malil Qalbiyah menyatakan, disepakati yang muqtasid dan yang sabiqun bil khairat ini masuk surga Aden. Adapun yang zalimun li nafsi ini diperselisihkan oleh para ulama. Tapi yang disepakati 2 kelompok terakhir di antara muqtasid, yaitu orang yang apa?
orang yang hanya terbatas melaksanakan yang wajib, menjauhi yang haram, yang sunnahnya ditinggalkan, yang makruhnya kadang dilaksanakan. Ternyata Allah jamin orang itu dengan jaminan surga. Maka dari sinilah para ulama menyatakan mencintai yang nawafil, amalan-amalan sunnah, itu hukumnya sunnah. Walaupun sebagian ulama ada yang menyatakan wajib juga. Mencintai yang sunnah wajib walaupun belum mampu melaksanakannya. Membenci yang makruh wajib walaupun belum mampu meninggalkannya, enggak masalah. Karena yang sunnah itu tidak dosa bila ditinggalkan. Tapi mencintainya adalah sesuatu yang bernilai ibadah. Walhasil ini diikhtilafkan oleh para ulama. Inilah yang dimaksud dengan ketaatan hati. Maksud ketaatan hati adalah hatinya tunduk dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan perintah Allah yang wajib ditunaikan oleh hati seperti mahabbah, seperti tawakal, seperti ikhlas, seperti khauf dan yang lain-lainnya. Inilah penjelasan tentang ketaatan hati. Selain ketaatan hati ada juga maksiat hati. Sebagaimana ada maksiat anggota badan, ada juga maksiat hati. Apa yang dimaksud dengan maksiat hati? Yaitu dosa yang dilakukan oleh hati. Nanti ada contoh-contohnya. Dan ini wajib dijauhi. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-An'am 120, وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. Jauhi oleh kalian dosa-dosa yang zahir dan juga yang batin. Dosa yang zahir, dosa yang dilakukan oleh anggota badan yang terlihat. Dosa yang batin, dosa yang dilakukan oleh hati tidak terlihat. Tapi Allah tahu, Allah tahu. Apa contohnya dan ada berapa jenis kemaksiatan hati? Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau, annal muharramatul qalbiyah darban. Adapun perkara-perkara yang diharamkan untuk hati, hati haram melakukannya, ada dua jenis. Al-awwal, yang pertama, ma yakunu kufron, amalan yang menyebabkan kafir. Amalan hati. Contohnya apa? Syak, nifak, syirik, dan yang lain-lainnya. Syak itu ragu-ragu. Ini ayatnya benar enggak ya? Benar enggak ya? Ragu kepada kebenaran ayat. Itu kufur. Atau nifak, Pak. Menyembunyikan kekafiran, menampakkan keimanan. Atau syirik. Ada syirik khafi yang termasuk syirik besar. Yaitu apa? Meyakini mayit, orang yang sudah mati. Karena mungkin dianggap wali Allah, atau dianggap orang soleh, atau dianggap orang hebat, orang sakti, mandraguna selama hidupnya. Setelah kematiannya diyakini dia masih bisa mengendalikan alam. Atau orang yang masih hidup, diyakini orang ini karena wali kutub, entah kutub utara, entah kutub selatan. Dia menggenggam dunia. Dia bisa mengatur terjadinya gempa, bencana, turunnya hujan. Diyakini orang sesakti itu. Ini syirik, ya syirik. Syirik di bidang rububiyah. Karena yang mengatur alam jagat raya ini siapa?
Allah. Semua kekuasaan, kejadian di alam jagat raya di tangan Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Allah dalam surah Al-Mulk, Maha Barakah Allah yang di tangannya lah tergenggam kerajaan langit dan bumi. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Malaikat aja nggak bisa. Kalau tidak diberi kemampuan untuk melakukan apapun oleh Allah, nggak bisa. Allah semua yang ngaturnya tuh. Termasuk yang menetapkan terjadinya bencana alam seperti gempa. Kemarin ada gempa ya. Entah ke Cikarang sampai apa. Ke Bandung kerasa saya lagi ngaji jam segini nih. Riuk uluh. Ternyata gempa. Nah, jadi hanya Allah yang ngatur. Ini ada orang yang berkeyakinan, ada orang tuh, orang soleh. Itu yang mengatur kejadian di dunia ini. La ilaha illallah. Ya. Ini syirik. Keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang syirik. Ini jenis amalan atau kemaksiatan hati yang pertama, maksiat yang menyebabkan kekufuran. Seperti ragu terhadap kebenaran ayat Al-Quran. Atau nifak. Atau tadi syirik yang tersembunyi. Kedua, ma yakunu maksiatan dunal kufri wahya nau'an. Kata Imam Ibnu Qayyim. Kedua, ada maksiat hati yang hanya berupa maksiat tidak menyebabkan kufur, dan ini ada dua jenis. Jenis yang pertama kabair. Ini dosa besar. Apa contohnya? Kata Imam Ibnu Qayyim, contohnya riya, ujub, takabur, khuyala, sombong, atau putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla, atau merasa aman dari makar Allah, atau merasa senang, bahagia dengan penderitaan yang teralami oleh kaum muslimin, atau mencintai beredarnya gosip yang busuk di kalangan sama kaum muslimin, atau hasad kepada sama kaum muslimin, atau suudzon kepada sama kaum muslimin. Ini adalah maksiatnya hati, karena ini perbuatan hati. Riya perbuatan hati, ujub perbuatan hati, takabur perbuatan hati, putus asa dari rahmat Allah, merasa aman dari makar Allah, bahagia, senang melihat kaum muslimin menderita, hasad kepada sama muslim, suudzon, itu semua amalan hati. Dan ini dosa besar. Karena apa? Karena semuanya dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Tentang suudzon Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhanni itsam. Ada larangan. Demikian juga putus asa, ada larangan dari rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Termasuk takabur, terancam dengan ancaman yang dahsyat. Nabi SAW menyatakan, man kana la yadkhul jannata man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada takabur walaupun sekecil atom. Alaisa jahannam mathwalil mutakabbirin. Bukankah jahanam itu tempat yang layak bagi makhluk yang takabur? Itu ancaman itu. Menunjukkan takabur itu dosa besar, ya. Dan seterusnya. Kemudian berkata Imam Ibnu Qayyim,
wa tawabi'u hadhil umur allati hiya ashaddu tahriman min az-zina wa syurbil khamar wa ghairihima min al-kaba'ir adh-dhahirah wala salaha lil qalbi wala lil hasadi illa biizdinabiha wa taubati minha wa illa fahuwa qalbun fasid wa idza fasada al qalbu fasada al badan. Kata Imam Ibnu Qayyim, semua dosa-dosa maksiat hati tadi beserta para pengikutnya, amalan-amalan sejenisnya merupakan perkara yang kadang lebih besar keharamannya daripada berzina, daripada mabuk, daripada mencuri dan yang sejenisnya. Jangan dianggap riya itu dosanya kecil hanya diistilahkan syirik kecil. Syirik kecil mah tuh berarti dosanya kecil. Sekecil-kecil dosa syirik lebih besar daripada dosa besar, daripada maksiat besar. Karena itulah maka itu disebut dengan sebutan oleh Imam Ibnu Qayyim asyaddu tahriman minaz zina wa syurbil khamr. Lebih haram daripada berzina dan memabuk atau meminum khamr. Kenapa? Dan tidak ada kemaslahatan bagi hati atau tidak ada kemaslahatan bagi jiwa kita kecuali dengan menjauhi semua maksiat hati tadi, bertobat darinya apabila sudah terjerumus. Kalau tidak, hati tersebut hati yang rusak. Kalau hati rusak, rusaklah amalan yang dilakukan oleh anggota badan. Orang yang hatinya sudah bermaksiat dengan takabur, dengan riya, dengan ujub, dengan suudzon, dengan hasad, dengan membenci sesama muslim, sudah rusak dengan hal itu, maka lahir anggota badan yang mencerminkan kondisi hatinya. Kalau benci kepada sama kaum muslimin, mulutnya mencela, menghina, merendahkan, memberikan lakab-lakab yang buruk, kan gitu ya. Tangannya bisa menyakiti dan seterusnya. Kalau sudah ada benci, kalau ada hasad dalam hati kepada sama kaum muslimin, mulutnya pasti memfitnah, memprovokasi orang untuk membenci orang yang kita hasad tadi. Kan gitu kan? Atau umpamanya kalau di dalam hatinya ada takabur. Apa yang dilakukan oleh anggota badan, oleh mulut, oleh sikapnya? Menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak pedaran ilmu. Ada kajian, benci kepada yang mengkajinya karena tersinggung dengan isinya. Kan gitu ya. Imam Syafi'i menyatakan kalau kamu menyampaikan kebenaran, akan ada dua orang yang menerima kebenaran itu dengan sikap yang berbeda. Pertama, ada yang merenung, kedua ada yang tersinggung. Yang merenung orang-orang yang bersih hatinya. Sebab pedaran ilmu ibarat siraman kepada rohaninya. Sehat, tumbuh subur. Kalau yang kotor hatinya, maka pedaran itu dianggap sindiran, dianggap celaan kepada dia. Oh, dia nyinggung saya tuh, marah kemudian memaki orang yang menyampaikannya. Begitulah. Dan itu wujud takabur. Kata Rasul SAW, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Lihat efek dari maksiatnya hati mendorong anggota badan untuk bermaksiat dengan anggota badan juga.
Bahkan disebutkan hadis yang menguatkan bahwa maksiat hati secara umum lebih dahsyat daripada maksiat anggota badan. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau lam tudhnibu la khiftu alaikum ma huwa akbaru min dzalika al-ujub." Lihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, seandainya kalian tidak melakukan dosa, menjaga diri dari dosa, aku takut ada sesuatu yang lebih besar menimpa kalian, yaitu ujub. Kalau dirinya ahli ibadah, menjauhi dosa, bagus, bagus. Tapi ada yang dikhawatirkan, timbul apa? Ujub. Wih, saya mah soleh dibanding yang batur. Ketika malam saya mah bangun, baca Quran, sholat, yang lain ngorok. Setiap Senin Kamis, wah saya mah lebih soleh, saya mah saum, yang lain mau makan. Terus kan gitunya. Itu ujub. Kata Nabi SAW, ma huwa akbar min dzalik. Lebih besar dosanya daripada dosa maksiat, yaitu ujub. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Syekh Al-Albani masukkan hadis ini ke dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Berkata Nabi SAW, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar ar-riya. Sesuatu yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Orang yang riya adalah orang yang punya kelebihan. Kalau yang tidak punya kelebihan, apa yang dia riakan? Ya enggak. Kalau dalam urusan dunia, orang yang riya biasanya yang kaya, pamer dengan kekayaan. Yang menjabat, pamer dengan jabatannya. Yang berpangkat, pamer dengan pangkatnya. Yang berkuasa, pamer dengan kekuasaannya. Yang cantik, pamer dengan kecantikannya. Kan gitunya. Dalam urusan dunia tuh. Riya, memperlihatkan kelebihannya dalam masalah dunia. Dalam masalah agama, yang dipamerkan amalnya. Yang tahajud, pamer dengan tahajudnya. Malam tahajud, sebelum subuh sudah bikin status. Nikmatnya sujud di malam hari. Pamer gitu, pamer. Besoknya saum, aduh, nikmatnya merasakan laparnya saum umpamanya ya. Dan dua kenikmatan di hari ini sudah saya rasakan, nikmat tahajud dan nikmat saum. Tahajudnya, saumnya bagus, bagus. Layak dibanggakan, iya. Layak dipamerkan, layak. Tapi nggak boleh. Kalau dipamerkan namanya apa? Riya. Apalagi setelah tahajud itu selesai, halo guys, ikuti ya siaran langsung tahajud besok malam bersama saya. Live di Instagram. Oh, dipasang kamera tuh. Riya, syirik kecil. Jangan tertipu dengan istilah kecil, tapi sekecil-kecil dosa syirik lebih besar. Sekecil-kecil dosa maksiat hati, dosanya lebih besar daripada maksiat anggota badan. Makanya Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala menyatakan, orang yang semalaman tidur sampai subuh dan menyesal dia tidak bangun malam untuk sholat, lebih baik daripada orang yang sholat semalaman terus merasa lebih baik daripada orang yang tertidur. Orang yang tidak saum sunnah Senin Kamis
Dan dia menyesal, "Duh, kenapa saya tidak saum?" Itu lebih baik daripada orang yang saum tapi ujub dengan saumnya. Ini diambil dari hadis Nabi SAW yang tadi, "Laulam tudnibu la khiftu alaikum ma huwa akbaru min dzalik al-ujub." Seandainya kalian tidak berdosa, menjaga diri dari dosa, maka aku khawatir kalian terjerumus ke dalam yang dosanya lebih besar. Yaitu apa? Ujub dengan kesolehan kalian. Ujub ini oleh Nabi SAW dianggap lebih besar dosanya daripada dosa maksiat yang dilakukan oleh anggota badan. Inilah maksiatnya hati yang pertama, yang tidak menyebabkan kufur, yaitu yang menyebabkan dosa-dosa besar. Kedua, shaghair. Ada maksiat hati yang dosanya kecil. Apa contohnya? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau terangkan dalam kitab Madarijus Salikin. Kata beliau, "Wa minas shaghairi aydan syahwatul muharramat wa tamniha wa tafawuti darajati syahwah fil kibr was-saghr bihasbi tafawuti darajatil mustahi fa syahwatul kufr wa syirk kufur wa syahwatul bid'ah fiskun wa syahwatul kabair maksiyah. Fa in tarakaha lillahi ma qudratihi 'alaiha uthiba. Wa in tarakaha ajzan ba'da badlihi maqdurihi ba'da badlihi maqduruhu fi tahsilihi ustuhiqqa uqubatul fa'il." Ada maksiat hati yang dosanya kecil. Yaitu apa? Yaitu syahwat terhadap yang haram dan mengangan-angankannya. Menginginkan sesuatu yang haram. Cenderung kepada hal itu. Dan ini berbeda-beda tingkatannya tergantung yang disyahwatinya, yang diinginkan, yang diangan-angankannya berupa dosa. Dosa yang diangan-angankan. Ada besar, ada kecil, tergantung apa yang diinginkannya. Kalau syahwatnya kepada kekufuran, kepada syirik, bisa kufur itu orang. Kalau syahwatnya kepada kebidahan bisa fasik. Kalau syahwatnya kepada dosa-dosa besar, ya berarti dosa besar. Syahwat umpamanya menginginkan mabuk atau nyanyi atau menari atau apalagi berzina dan seterusnya, itu dosa besar. Hanya menginginkannya saja. Kalau dia meninggalkan semua itu karena Allah padahal mampu melakukan ini, tapi sengaja ditinggalkan karena apa? Takut dosa, maka dia berpahala. Dan ini diambil dari sebuah hadis tentang tawassul kepada amal soleh yang dibolehkan. Bolehnya tawassul kepada amal soleh di antara hadis tentang 3 orang yang kehujanan masuk gua untuk berteduh, lalu gua itu apa? Runtuh, longsor, tertutup batu besar. Nggak bisa keluar, didorong sama bertiga, uget-uget acan. Maksudnya tidak uget-uget acan. Tidak bergeser sedikit pun, berat gitu. Akhirnya 3-tiganya tawassul kepada amal soleh masing-masing. Salah satunya kita nggak ceritakan 3-tiganya, panjang ting. Salah satunya adalah, ya Allah, aku punya saudara sepupu perempuan cantik. Aku mencintai dia dengan kadar puncak kecintaan seorang lelaki kepada seorang wanita.
Sepupu mahram bukan? Bukan mahram. Boleh nikah? Boleh. Sepupu itu anak bibi, anak uwa, anak om gitu ya. Itu sepupu kan? Nah, mahram bukan mahram. Boleh nikah? Boleh. Walaupun tidak afdal karena masih dekatnya hubungan kekerabatan. Lebih afdal yang jauh nggak ada hubungannya. Tapi boleh menikahinya. Wanita ini dirayu sedemikian rupa untuk berbuat maksiat, nggak mau dia. Sampai akhirnya tiba masa paceklik. Sandang pangan kurang. Orang banyak kelaparan. Aku punya banyak stok makanan. Wanita itu datang dalam keadaan kelaparan. Minta bantuan. Saya bantu asal kamu mau melayani saya. Enggak. Sekali, dua kali. Sampai pada saat wanita itu nggak bisa. Nggak punya tenaga untuk pergi lagi. Akhirnya dia mau. Akhirnya disiapkan upah sebanyak sekian ratus dinar. Kalau dirupiahkan juta, ratusan juta. Tapi pas mau berbuat, mau menzinahinya, wanita itu berkata, ittaqillah wala taqsiril khatam illa bihaqqih. Bertakwalah engkau kepada Allah. Jangan kamu pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Maknanya nikahi dulu lah gitu. Mendengar itu dia kaget, dia takut, akhirnya nggak jadi. Kalau dia mampu melakukannya tinggal prung gitu, si wanita itu sudah pasrah, sudah sadar. Tapi dia gagalkan, dia batalkan. Itu tuh membatalkan berbuat dosa maksiat padahal mampu melakukannya, ini ibadah, dapat pahala. Lalu orang tadi di dalam gua berdoa, ya Allah, kalau apa yang aku lakukan tadi merupakan amal soleh yang engkau terima, dengan amal soleh tersebut bukakan pintu gua. Apa yang terjadi? Pintu gua bergeser, seret, bukan pintunya, tapi apa? Batunya, seret, bergeser, menunjukkan dikabul doa orang itu. Menunjukkan apa yang dilakukan oleh pemuda tadi amal soleh. Berupa apa? Berupa membatalkan perbuatan maksiat yang mampu dia lakukan, tapi dia batalkan karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah maka setiap orang yang mampu melakukan sebuah kemaksiatan dan tak ada penghalang, lalu dia batalkan hanya karena takut kepada Allah azza wa jalla, maka dia memperoleh pahala. Sebaliknya nih, hati-hati ya. Wa in tarakaha ajzan ba'da badlihi maqduruhu fi tahsilihi ustuhiqqa uqubatul fa'il. Siapa yang meninggalkan maksiat bukan karena takut kepada Allah, tapi karena tidak mampu melakukannya setelah berupaya maksimal, tapi nggak mampu tuh, maka hukumannya sama dengan hukuman orang yang mampu melakukan. Walaupun tidak jadi berbuat. Tidak jadinya bukan karena takut kepada Allah, tapi nggak mampu. Contoh, ada rumah besar mewah orang kaya. Malam kita curi ini gitu ya. Sudah disurvei, bikin peta. Masuknya kemana, keluarnya kemana, kalau ketahuan larinya kemana, kan gitunya katanya ya. Bukan dari pengalaman ya, bukan. Iya, dari pengalaman orang yang cerita. Sudah direncanakan. Berombongan, ada tim gitu, ada tim pemantau, ada eksekutor, ada yang nyungkil jendela, ada yang macam-macam gitu.
Ternyata pas malam ba'da Isya berangkat, Isya dulu. Jam 11, jam 12 baru berangkat. Begitu sampai di rumah itu ternyata banyak TNI dan polisi. Ternyata itu rumah jenderal. Ternyata pas semalam itu ada pertemuan, ada tamu atau ada acara yang banyak di luar. Wah, nggak jadi. Kalau memaksa pasti ketangkap. Bisa mati, ditembak dor saja sudah, gitu ya. Akhirnya nggak jadi ngerampoknya atau mencurinya. Kenapa nggak jadi? Karena di luar kemampuan dia. Tapi dia sudah berusaha. Maka dosanya sama dengan dosa apabila perampokan itu dilakukan. Sama tuh. Berdasarkan hadis kata Nabi SAW, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtul finnar." Kalau dua muslim berjumpa dengan pedangnya masing-masing, saling bunuh nih. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Para sahabat bertanya, "Hadzal qatil fama aqbalul maqtul?" Ya Rasulullah, kalau yang membunuh layak dia masuk neraka karena pelaku kan. Kenapa yang dibunuh juga masuk neraka? Beliau menjawab, "Li'annahu kana harisan ala qatli sahibihi." Karena tadinya dia juga berusaha bersungguh-sungguh membunuh lawannya. Sudah ada ikhtiar, bukan hanya niat, bukan hanya tekad, tapi sudah diikhtiarkan. Tapi karena lawannya licin, lincah gitu ya, dibasok, dia menghindar, ditusuk, dia nangkis, pas mau ngebasok lagi keduluan, bres gitu. Maka walaupun tidak kesampaian membunuh, tapi sudah diikhtiarkan, dosanya sama dengan membunuh. Makanya dua-duanya masuk ke dalam neraka. Maka orang yang sudah memiliki niat untuk melakukan sebuah dosa dan sudah diusahakan, sudah diikhtiarkan, tapi ternyata enggak jadi karena tidak mampu, dosanya sama dengan melaksanakan niat dosa tersebut. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan beberapa maksiat hati adalah pertama, merasa aman dari makar Allah. Seperti Al-A'raf ayat 99, "Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun." Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang pasti rugi. Kedua, putus asa. Allah menyatakan dalam surah Al-Hijr 56, "Qala wa may yaqnut min rahmati rabbih illa adh-dhalun." Tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Dalam surah Yusuf ayat 87, "Innahu may ya'isu min rauhillah illa al-qaumul kafirun." Sesungguhnya tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir. Dalil tentang suudzon, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm." Itu Al-Hujurat ayat 12. Dalam Ali Imran 154, "Yadhunnuna billahi ghairal haqq dhannal jahiliyah." Mereka berprasangka buruk kepada Allah dengan tidak benar seperti prasangka orang-orang jahiliyah. Dan banyak lagi dalil-dalil lainnya yang menjelaskan maksiat hati yang diancam oleh Allah Azza wa Jalla dengan azab baik di dunia ataupun di akhirat. Inilah penjelasan tentang ketaatan hati dan maksiatnya hati. Untuk pagi hari ini cukup
kita sampai di sini saja. Nanti kelanjutan dari materi ini akan kita teruskan di pertemuan yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mohon penjelasan. Dari kata-kata kita bisa lolos dari penyakit ria, tapi malah terjerumus ke dalam penyakit ujub. Bedanya ria dengan ujub apa ya Ustaz? Ria maknanya menampakkan amal-amal baik ibadah yang kita lakukan kepada orang lain, memperlihatkan, tapi dalam rangka dipuji, dalam rangka ingin mendapatkan apresiasi, sanjungan, pujian, pengakuan, itu ria. Kalau amalan itu adalah amalan yang dilihat. Kalau amalan itu amalan yang tidak terlihat tapi terdengar, namanya sum'ah. Ingin didengar. Seperti baca Al-Quran. Supaya orang tahu bacaan kita bagus, masuk masjid. Orang nggak tahu. Ambil speaker, ngaji. Orang-orang mendengar. Memperdengarkan bacaan Quran kita kepada orang, namanya sum'ah. Dalam rangka ingin dipuji. Atau berzikir. Atau bersolawat. Atau ibadah-ibadah lainnya yang bisa diperdengarkan. Diperdengarkan ke orang dalam rangka diakui, dipuji, disanjung. Itu sum'ah. Jadi ria dengan sum'ah itu adik kakak. Ria ingin dilihat, sum'ah ingin didengar. Termasuk ria adalah amalan yang biasa dilihat tapi diinformasikan kepada orang lain. Seperti tahajud. Dilakukan sendiri di rumah, nggak ada yang tahu kan? Tapi kemudian besoknya diberitahukan kepada orang, tadi malam saya tahajud nikmat banget, 2 jam loh. Sujud oge sekali sujud 10 menit tuh. Gitu ya. Itu sum'ah. Memberitahukan amalan tahajud kita. Adapun ujub itu merasa bangga. Takjub dengan amal yang kita lakukan. Hebat saya, soleh. Betul mah nggak ada. Malam tahajud 2 jam. Siangnya saum sehari odoj baca Quran. Ada yang kayak begitu. Merasa bangga dengan amal yang kita lakukan, ini ujub ya. Walaupun tidak diberitahukan ke orang lain, orang-orang nggak ada yang tahu. Dalam hati saja, saya mah hebat, lebih soleh dari yang lain. Yang lain belum ada, walaupun tahajud paling 5 menit. Walaupun saum paling sekali-sekali lah. Saya mah setiap Senin Kamis satu. Nah, walaupun tidak diberitahukan kepada yang lain, cukup untuk diri sendiri, tapi merasa kagum, takjub kepada amal sendiri, itulah ujubnya. Bolehkah ana bertabaruk di majelis ilmu ini? Agar semua kesulitan yang ana hadapi bisa teratasi. Agar ana diampuni dosa di masa lalu. Agar anak dan keluarga diberi taufik dan hidayah. Kita ini sedang tabaruk sekarang. Apa arti tabaruk? Ngalap berkah. Majelis ilmu ini berkah, berkahlah. Apa makna berkah? Berkah itu berasal dari kata birkah, kathratul khair. Banyaknya kebaikan yang terkandung di dalam majelis ilmu. Kebaikannya lahir batin dunia akhirat. Ya. Jadi tanpa diniatkan saya bertabaruk kepada majelis, sudah dapat berkah kita. Apa bentuk berkah atau kebaikannya? Banyak, rahmat turun, ampunan Allah turun, sakinah Allah turun, pahala ya.
pahala juga dapat. Semua amal soleh berkah. Semua orang yang melakukan amal soleh dia sedang tabarruk dengan amal soleh yang ngalap berkah tanpa harus diminta, otomatis ya. Adapun yang tadi dijelaskan agar semua kesulitan yang ana hadapi bisa teratasi, mungkin tawassul maksudnya. Berdoa kepada Allah agar kesulitan dicabut dengan bertawassul kepada amal soleh. Boleh? Boleh. Tadi sudah diterangkan. Umpamanya sekarang antum duduk di majelis ini. Khusyuk dengan beragam jenis khusyuk. Ada khusyuk mendengarkan, ada khusyuk tidur, ada khusyuk browsing. Sekarang yang khusyuk benar-benar mendengarkan. Pulang. Lalu nanti berdoa, ya Allah tadi saya hadir di kajian. Khusyuk. Kalau kehadiran saya di kajian merupakan amal soleh yang engkau terima, dengan amal soleh itu cabut kesulitan-kesulitan saya dan ganti dengan kemudahan. Dengan amal soleh tersebut, sembuhkan penyakit saya. Dengan ngaji tadi tersebut, beri saya jodoh satu lagi. Boleh. Namanya apa itu? Tawassul kepada amal soleh ya. Dibolehkan. Apakah seseorang yang berdoa dengan tawassul dengan amal solehnya dan sudah dikabulkan hajatnya di dunia, di akhirat mendapat balasan juga? Iyalah, tidak berarti hangus. Kamu sudah dikabulkan doa dengan tawassul kepada amal soleh, jadi pahalanya hilang. Enggak begitu. Di dunia dapat, di akhirat juga dapat. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, setiap amal soleh dibalas dengan dua jenis balasan. Ada yang kontan di dunia, ada yang tertunda di akhirat. Adapun yang kontan di dunia ada beberapa. Pertama, disebutnya sakinah, ketentraman jiwa, ketenangan batin ketika melakukan ibadah itu. Itu adalah amalan balasan kontan. Oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah disebut surga dunia. Kata beliau, inna fid dunya jannatan. Wa man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga. Siapa yang belum merasakan surga dunia, dia enggak akan bisa masuk surga akhirat. Oleh muridnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah diterangkan apa yang dimaksud surga dunia. Surga dunia adalah ketenangan batin ketika melakukan ibadah, ketentraman jiwa, sehingga betah melakukan ibadah berlama-lama karena ada sesuatu yang dia rasakan. Itulah balasan kontan bagi orang yang beribadah dan ibadahnya diterima. Kalau kita belum merasakan itu, jangan berharap bisa masuk surga di akhir. Apa dalilnya? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang khusyuk dalam salatnya bahagia. Salah satu jenis bahagianya, ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausum fiha khalidun. Dia akan diberikan surga firdaus. Kalau khusyuk salatnya. Kalau khusyuk berarti dia sudah merasakan surga dunia. Dia akan pasti merasakan surga akhirat. Kalau enggak khusyuk, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang salat. Orang yang tidak khusyuk dalam salatnya, di luar salatnya dia tidak tercegah dari keji dan mungkar. Yang tidak khusyuk terancam azab.
Makanya Ibn Taimiyah menyatakan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Yang belum masuk surga dunia, dia enggak akan masuk surga akhirat. Ini yang kontan pertama. Yang kontan yang kedua adalah hidayah untuk melakukan amal soleh lainnya. Seusai sholat gitu ya, sholatnya diterima, tenang, tentram, nyaman, Allah berikan hidayah untuk melakukan ibadah berikutnya. Seusai sholat, aduh ingin wirid. Seusai wirid, ingin berdoa. Seusai berdoa, ingin baca Quran. Keinginan itu Allah berikan sebagai hidayah, sebagai balasan atas ibadahnya yang diterima. Seusai baca mushaf, lihat canceling, ambil dompetnya, masukkan semuanya ke canceling itu. Infak sedekah. Terus begitu. Itu balasan kedua yang kontan. Balasan kontan ketiga, kalau amal soleh ini dijadikan tawassul dalam berdoa, dikabul. Semua ini tidak mengurangi balasan di akhirat. Orang yang sholatnya khusyuk, tenang, tentram itu balasan. Betah dalam sholatnya balasan kontan. Tapi apakah di akhirat kamu sudah nggak dapat pahala dan sudah diberi ketenangan jiwa di dunia? Apa begitu? Enggak. Di akhirat tetap dapat pahalanya. Ya. Demikian juga orang yang beramal soleh, beribadah, lalu dipakai tawassul, lalu dikabul, tidak menghapus balasan yang Allah sediakan di akhirat nanti. Termasuk balasan yang kontan adalah mahabbatun nas ilaihi, kecintaan orang kepada dia. Orang yang ahli ibadah, walaupun orang-orang nggak tahu dia ahli ibadah, sembunyi-sembunyi orang-orang akan mencintainya. Karena apa? Bila Allah telah mencintai seorang hamba karena ibadahnya, wala yazalu amri yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Seorang hamba terus-menerus mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah di samping yang fardu sampai aku mencintai. Apa yang terjadi kalau Allah sudah mencintainya? Allah panggil Jibril lalu berkata, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fahibbah. Hai Jibril, aku mencintai si fulan. Cintai dia olehmu. Fa'ahabbahu Jibril. Maka orang itu dicintai oleh Jibril. Lalu Jibril mengumumkan kepada malaikat penghuni langit, innallaha yuhibbu fulan fa'ahibbu. Sungguhnya Allah mencintai si fulan. Cintai si fulan olehmu. Lalu semua malaikat mencintainya dan orang-orang makhluk di muka bumi pun mencintai. Semua makhluk mencintai. Ini termasuk balasan kontan di dunia, ya. Dan semua balasan kontan atas ibadahnya di dunia tidak menghanguskan balasan yang tertunda di akhirat nanti. Jadi jangan khawatir bahwa dengan dikabulkannya dosa tawassul dengan amal soleh, khawatir nanti di akhirat nggak dapat. Saya mah nggak mau lah tawassul, lebar untuk di akhirat. Jangan. Silakan tawassul dengan amal soleh dan di akhirat tetap akan Allah berikan. Allahu a'lam. Seperti amalan fisik, apakah amalan hati juga ada bid'ahnya dan bagaimana kita mengetahui bahwa amalan hati kita termasuk bid'ah? Ada. Yaitu bid'ah i'tiqadiyah, pemahaman. Hadis tentang iftiraqul ummah, sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah, wa hiya al-jamaah. Umatku terpecah belah menjadi 73 golongan, semua masuk neraka kecuali satu. Wa hiya al-jamaah, satu itu jamaah. Qila wa mal jamaah, ditanya apa itu jamaah?
Dijawab, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Itu apa-apa yang aku dan sahabatku berada di atasnya pada hari ini. Konsep hidup yang ditelusur oleh Nabi dan para sahabat. Sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Itulah jamaah. Man kana ala dzalik fahuwa jamaah. Siapa orang yang hidupnya konsep hidup di atas konsep hidup Nabi dan para sahabat, dialah jamaah. Nah, selain itu 73 golongan terancam neraka. Siapa mereka? Mereka yang memiliki kebid'ahan dalam masalah akidah. Adanya istilah yang diterapkan oleh para ulama seperti Mu'tazilah, seperti Khawarij, seperti Asy'ariyah, seperti Maturidiyah, seperti Jabriyah, seperti Murji'ah, seperti Qadariyah. Ini orang-orang yang melakukan kebid'ahan i'tiqadi, bid'ah hati. Karena apa? Karena pemahamannya yang keliru dan menyimpang terhadap kadang-kadang sifat dan asma Allah, kadang-kadang tentang konsep akidah dalam ajaran Islam. Seperti contoh, Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah. Mereka memiliki kebid'ahan hati. Berupa apa? Memiliki kesalahan konsep dalam menilai seorang muslim yang berdosa besar. Seorang muslim mabuk, seorang muslim mencuri, seorang muslim judi, seorang muslim berzina. Pokoknya melakukan berdosa besar. Bagaimana status dia? Kata Khawarij, dia kafir, keluar dari Islam, halal darah dan hartanya, dan di akhirat dia masuk neraka kekal selama-lamanya. Ini amalan anggota badan atau amalan hati? Amalan hati. Tapi nanti teraplikasi dalam amalan anggota badan. Gimana? Karena halal darahnya, hartanya, boleh dirampok, boleh dibunuh. Kalau dia jadi imam, saya nggak mau jadi makmumnya. Kalau dia mati, nggak mau disolatkan, nggak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, gitu kan? Nah, muncul Mu'tazilah. Mu'tazilah menyatakan orang mukmin yang berdosa besar, dia bukan mukmin. Tapi juga bukan kafir. Mukmin bukan, kafir bukan. Diistilahkan fasik. Fasik ini istilah pertengahan antara mukmin kafir, atau disebut al-manzilah bainal manzilatain. Satu kedudukan di antara dua kedudukan. Sudah. Tapi mereka tidak membicarakan masalah hukum muamalah dengan orang ini. Menurut Mu'tazilah nggak ada penjelasan kalau orang yang berdosa besar ini jadi imam. Boleh nggak kita bermakmum? Kalau salam, boleh nggak dijawab? Kalau mati, dikuburkan, disolatkan apa tidak? Di kalangan Mu'tazilah nggak ada penjelasan. Tapi di akhirat sama dengan Khawarij. Kata Mu'tazilah, orang mukmin yang berdosa besar kekal dalam neraka selama-lamanya. Muncul kelompok ketiga, Murji'ah. Ini bertolak belakang dengan Khawarij. Mereka bilang orang muslim yang berdosa besar itu dia mukmin dengan keimanan yang sempurna. Dosa besarnya sedikit pun tidak ngaruh kepada imannya, sebagaimana amal soleh tidak ngaruh kepada kekufuran orang kafir. Kalau orang kafir, sholat, saum, haji, setiap tahun, setiap bulan, umroh, infak, sedekah, bermanfaat nggak bagi dia? Nggak. Karena kafir. Amal solehnya tidak berpengaruh kepada kekafirannya. Sebaliknya, dosa amal buruk orang mukmin tidak ngaruh kepada keimanannya. Maka iman orang durhaka, tukang mabok, tukang judi, tukang zina dianggap sama dengan iman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat lain. Itu Murji'ah. Mana yang benar di antara tiga orang ini? Semuanya salah.
Yang benar kumaha tuh? Ahlus sunnah. Gimana ahlus sunnah memandang orang mukmin yang berdosa besar? Orang mukmin yang berdosa besar, dia tetap mukmin dengan keimanannya, tapi fasik dengan dosa besarnya. Dosa besarnya tidak memurtadkan dia, tidak mengeluarkan dia dari keislaman. Dia muslim yang berdosa besar. Kalau dia mau tobat, nggak perlu syahadat lagi, cukup melakukan syarat-syarat tobat. Karena dia tidak keluar dari Islam, maka tidak harus syahadat lagi. Ya. Terus hukum muamalahnya gimana? Kalau orang muslim yang berdosa besar ini bertemu dengan kita, salam. Kalau dia tetap dapat hak-hak seperti orang muslim pada umumnya. Kalau salam dijawab. Kalau sakit dilayat. Kalau umpamanya dia menjadi imam, kita sah bermakmum di belakangnya selama sholatnya sah untuk dirinya, sah juga keimamannya untuk seluruh makmum. Kalau dia mati, sholatkan dan kuburkan di pekuburan kaum muslimin dan doakan ampunan. Nah, inilah sikap Ahlus Sunnah terhadap orang muslim yang berdosa besar, dan sikap Ahlus Sunnah didasarkan kepada ayat dan hadis, bukan otak dan perasaan. Inilah penilaian yang benar terhadap orang muslim yang berdosa besar, yaitu dia tetap muslim, tidak kafir, tidak keluar dari Islam, tapi dia muslim yang berdosa besar. Di akhiratnya gimana? Terserah Allah. Mungkin dia langsung ke surga. Dosa-dosa diampuni oleh banyak faktor penghapus dosa. Atau mungkin dia masuk dulu ke dalam neraka sebanding dengan kadar dan banyaknya dosa yang dilakukan. Lama sebentarnya, hebat atau tidaknya azab yang diberikan kepadanya sangat bergantung kepada kadar dosanya, sisa saldo dosanya. Bisa lama, bisa sebentar, bisa dahsyat, bisa ringan, tergantung dosanya. Setelah dosanya lunas oleh azabnya, dia diangkat dari neraka, dia masukkan ke dalam nahrul hayat, utuh lagi. Yang tadi udah gosong, udah hancur, utuh lagi seperti sedia kala, baru dimasukkan ke dalam surga. Maka konsep Ahlus Sunnah, tidak ada seorang pun muslim yang kekal di dalam neraka. Pasti pada akhirnya masuk surga. Yang ke neraka ada ya jelas. Tapi tidak akan selama-lamanya. Beda dengan Khawarij dan Mu'tazilah, mereka bilang neraka selama-lamanya. Beda dengan Murji'ah, nggak akan ke neraka asal iman sebesar apapun dosanya, sempurna imannya langsung ke surga. Enak kayaknya. Kalau begitu ayat dan hadis tentang azab di alam kubur, di alam neraka bagi pendusta, bagi yang tukang ghibah, dikemanain kalau ke surga langsung ya. Jadi yang benar konsep Ahlus Sunnah. Yang lain berarti menyimpang keyakinan dia dalam menghukumi orang muslim yang berdosa besar. Dan ini sebuah kebid'ahan dalam beragama ya. Belum lagi konsep tentang asma dan sifat Allah, itu adalah kebid'ahan hati. Kalau ada bid'ah berupa amalan zahir, berarti ada juga bid'ah amalan hati ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah
nyunnah, merenah.